mari kita jujur dari awal. Di republik ini, kata oposisi itu sering diperlakukan kayak kata kotor. Begitu ada tokoh beda suara, beda nada, beda posisi, langsung dicap. Melawan negara, tidak nasionalis, nyinyir, nyari panggung. Padahal, dalam demokrasi yang waras, oposisi itu bukan musuh negara. Oposisi itu vitamin, kadang pahit, tapi bikin badan nggak kolaps. Nah, di titik ini, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan tokoh-tokoh yang selama ini disebut oposisi justru terasa agak ganjil, tapi sekaligus segar. Ganjil karena jarang. Segar karena akhirnya ada tanda-tanda pintu kekuasaan tidak dikunci rapat-rapat pakai gembok dobel. Coba kita tarik napas sebentar. Seorang presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, simbol kekuasaan tertinggi, mau duduk satu meja dengan orang-orang yang selama ini dikenal kritis bahkan pedas. Ada Abraham Samad yang dari dulu kalau bicara korupsi nadanya bukan pakai rem tangan. Ada Said Didu yang kalau nge-tweet bisa bikin pejabat keringat dingin. Ada Siti Zuhro yang analisis politiknya sering bikin elit garuk-garuk kepala. Ada Susno Duaji dengan segala kontroversinya. Ini bukan kumpulan yes man. Ini bukan barisan penjilat. Dan justru di situ poin pentingnya. Karena demokrasi itu bukan soal semua orang setuju. Demokrasi itu justru hidup ketika orang beda pandangan masih mau duduk bareng, tanpa saling lempar kursi. Maka ketika pemerintah, lewat klarifikasi Mensesnek bilang, ini bukan tokoh oposisi, ini tokoh berkapasitas. Sebenarnya itu kalimat aman. Bahasa halus. Bahasa birokrasi. Tapi publik paham maksudnya. Mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka ini orang-orang yang punya isi, bukan sekadar punya jabatan. Dan disinilah letak pergeseran pentingnya. Bukan soal label oposisi atau bukan, tapi soal apakah negara masih mau mendengar suara yang tidak selalu enak didengar. Karena jujur saja, banyak pemerintah di dunia ini tumbang bukan karena kurang pujian, tapi karena kebanyakan tepuk tangan palsu. Semua bilang siap, Pak. Semua bilang hebat, Pak. Semua bilang lanjutkan, Pak. Sampai akhirnya negara nabrak tembok dan yang disalahkan selalu rakyat. Maka pertemuan ini, kalau mau dibaca dengan kacamata jernih, adalah sinyal awal bahwa kekuasaan tidak alergi kritik. Setidaknya belum. Lalu orang bertanya, ngapain sih mereka ketemu? Ngomongin apa? Ini pertanyaan wajar. Karena di negeri ini pertemuan elit sering berakhir cuman foto, senyum, lalu pulang tanpa perubahan. Tapi bocoran yang keluar justru menarik. Karena yang dibahas bukan recehan. Bukan gosip politik. Bukan bagi-bagi jabatan. Tapi isu-isu berat. Isu yang kalau salah urus, dampaknya bisa puluhan tahun. Abraham Samad bicara soal supremasi hukum. Bahasa gampangnya, hukum jangan cuma tajam ke bawah, tumpul ke atas. Soal korupsi, soal aset negara, yang dirampok rame-rame lalu disamarkan pakai dasi dan rapat direksi. Ini isu sensitif, karena menyentuh langsung urat nadi oligarki, dan ini yang bikin publik sebenarnya pasang telinga. Karena 1 tahun, pemerintahan Prabowo Gibran memang harus diakui, ada gebrakan di sektor penegakan hukum. Kasus-kasus besar yang dulu kayak disimpan di laci, sekarang dibuka, dieksekusi. Tidak semuanya tentu, tapi cukup untuk bikin pesan. Negara ini nggak mau lagi jadi ATM segelintir orang. Pertanyaannya bukan apakah Prabowo sempurna. Bukan. Pertanyaannya, apakah ada niat politik? Dan sejauh ini sinyal itu ada. Said Didu lalu masuk dengan isu yang lebih struktural. Reformasi Polri. Ini topik yang dari dulu kayak gajah di ruang tamu. Semua tahu ada masalah, tapi jarang yang berani ngomong keras-keras. Ketika isu ini dibawa ke meja presiden, itu artinya satu hal. Kritik tidak lagi cuma teriak di luar pagar, tapi mulai masuk ruang diskusi. Belum lagi soal Board of Peace. Ini isu global. Ini bukan main-main. Ketika Indonesia masuk forum perdamaian, yang di dalamnya Amerika Serikat punya pengaruh besar, wajar publik bertanya, kita independen atau cuma numpang nama? Apalagi konteks Gaza masih panas, luka kemanusiaan masih basah. Diskusi soal ini menunjukkan bahwa pertemuan itu tidak dangkal, tidak ecek-ecek. Siti Zuhro mengangkat isu pilkada oleh DPRD. Nah, ini topik yang bikin emosi publik naik turun. Ada yang bilang ini solusi biaya politik mahal, ada yang bilang ini kemunduran demokrasi, dan keduanya punya argumen. Maka ketika isu ini dibahas langsung dengan presiden, itu menunjukkan bahwa pemerintah sadar kebijakan sebesar ini tidak bisa diputuskan sambil lalu. Semua ini mengarah ke satu benang merah. Negara sedang diuji, mau dengar atau mau tutup telinga.
Dan sejauh ini pintunya belum ditutup. Tapi jangan salah paham. Mengapresiasi bukan berarti memuji membabi buta. Justru di titik ini kita harus jujur. Dialog elit saja tidak cukup. Demokrasi tidak hidup cuma di ruang rapat ber-AC. Demokrasi hidup di jalanan pikiran publik. Karena itu poin ketiga menjadi sangat krusial. Anak muda, Gen Z, para influencer politik yang cerewet, nyinyir, tapi sebenarnya peduli. Mereka ini sering dicap, kebanyakan kritik, nggak ngerti lapangan. Padahal banyak dari mereka justru peka. Mereka mengkritik MBG, Koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat bukan karena benci rakyat, tapi karena takut kebijakan bagus gagal gara-gara eksekusi buruk. MBG misalnya. Ide memberi makan anak-anak itu mulia. Siapa sih yang mau lihat anak sekolah lapar? Tapi kritik soal anggaran, soal prioritas, soal keberlanjutan itu sah. Itu bukan sabotase. Itu alarm. Koperasi Desa Merah Putih juga begitu. Gagasannya progresif. Desa jangan cuma jadi penonton pembangunan, desa harus jadi pemain, tapi publik kritis bertanya, siapa yang mengelola? Transparan nggak? Jangan sampai koperasi cuma ganti papan nama, tapi isinya elit lokal yang itu-itu juga. Sekolah rakyat, secara filosofi, keren. Pendidikan murah, akses luas. Tapi lagi-lagi, detail menentukan nasib, kurikulum, kualitas guru, kesinambungan anggaran. Kritik di sini bukan penolakan, tapi pengingat. Dan justru disinilah letak ironi kita. Pemerintah sering bilang, kebijakan ini pro rakyat. Tapi ketika rakyat bertanya, detailnya gimana, langsung dibilang nyinyir. Padahal dialog sejati itu bukan cuma tepuk tangan, tapi tanya jawab. Kalau pemerintah mau konsisten dengan tradisi dialog seperti pertemuan dengan tokoh-tokoh ini, maka lingkaran dialog harus diperlebar. Jangan cuma undang profesor dan mantan pejabat. Undang juga anak muda yang kritis, yang followernya jutaan, yang tiap hari debat di kolom komentar. Karena merekalah barometer kegelisahan publik hari ini. Demokrasi itu ribut, kalau sunyi justru bahaya. Dan sejauh pertemuan ini satu hal bisa kita catat. Negara sedang mencoba mendengar, belum tentu selalu setuju. Tapi setidaknya mau duduk. Itu langkah awal yang patut dicatat. Bukan disembah, dicatat. Sekarang kita masuk ke wilayah yang agak sensitif, tapi justru disinilah ujiannya. Karena dialog elit, seindah apapun bahasanya, punya satu risiko klasik. Jadi simbol doang. Jadi foto, jadi headline, jadi bahan pidato. Tapi berhenti di situ. Ini bukan tuduhan. Ini peringatan. Sejarah politik kita penuh dengan momen pertemuan bersejarah yang ujung-ujungnya cuma bersejarah di arsip berita. Rakyat disuruh percaya, disuruh sabar, disuruh tunggu hasil. Tapi hasilnya? Ya gitu-gitu aja. Elit rukun, rakyat tetap antri. Maka pertanyaan pentingnya bukan lagi siapa yang datang, tapi apa yang berubah setelah mereka pulang. Karena kalau dialog ini cuma berhenti di ruang tamu istana, lalu di luar sana praktik lama tetap jalan, oligarki tetap nyaman, korupsi kecil-kecilan tetap dibiarkan, hukum tetap tajam ke rakyat jelata, maka dialog ini akan cepat kehilangan makna. Bahkan bisa berbalik jadi bumerang. Publik hari ini bukan publik 20 tahun lalu. Sekarang semua orang bisa ngecek, bisa bandingin, bisa nyindir balik. Sekali publik mencium bahwa dialog cuma kosmetik, kepercayaan runtuhnya cepat. Viral dalam hitungan jam. Disinilah Prabowo diuji. Bukan sebagai jenderal, bukan sebagai politisi senior, tapi sebagai presiden yang katanya mau strong leadership, tapi tetap demokratis. Karena strong tanpa listening itu otoriter. Dan listening tanpa action itu basa-basi. Dua-duanya sama-sama berbahaya. Sekarang mari kita jujur sedikit. Prabowo itu bukan figur yang lahir dari ruang diskusi LSM. Dia produk kerasnya politik dan militer. Gaya komunikasinya tegas, kadang kaku, kadang frontal. Tapi justru karena itu, ketika dia mau duduk dan mendengar orang-orang yang dulu sering mengkritiknya, itu bukan hal sepele. Ini sinyal politik. Dan sinyal itu dibaca publik. Tapi sinyal harus diikuti gerakan. Kalau tidak, orang akan bilang, oh ternyata cuma pencitraan versi baru. Dan publik hari ini capek sama pencitraan. Makanya kalau mau jujur, dialog semacam ini harus naik level. Bukan cuma pertemuan satu kali, bukan cuma tokoh senior, bukan cuma isu makro. Harus ada keberlanjutan. Harus ada mekanisme. Misalnya begini. Kalau Abraham Samad bicara soal aset negara,
Lalu apa tindak lanjutnya? Apakah ada audit? Apakah ada langkah hukum? Atau cuma dicatat, disimpan, lalu dilupakan? Kalau Said Didu bicara reformasi Polri, apakah ada roadmap yang dibuka ke publik? Atau reformasi tetap jadi jargon tahunan yang muncul tiap ada kasus besar? Kalau wacana pilkada oleh DPRD dibahas, apakah publik dilibatkan? Atau keputusan sudah matang di dapur elit, rakyat tinggal terima? Ini bukan nyinyir. Ini logika demokrasi. Karena demokrasi bukan cuma soal niat baik, tapi soal akuntabilitas. Sekarang kita geser ke satu poin penting yang sering dilupakan. Jarak kekuasaan dengan realitas. Banyak kebijakan terlihat indah di PowerPoint, tapi begitu turun ke lapangan, realitasnya beda. MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, semua ini ide besar. Tapi ide besar tanpa manajemen detail itu resep kegagalan. Anak-anak muda yang ribut di media sosial itu sebenarnya bukan anti negara. Mereka anti kebijakan setengah matang. Mereka trauma dengan proyek-proyek niat baik tapi bocor di mana-mana. Dan jujur saja, trauma itu valid. Kita punya sejarah panjang program populis yang niatnya mulia, tapi dieksekusi amburadul. Dana bocor, data kacau, pengawasan lemah. Yang untung siapa? Lagi-lagi middleman. Lagi-lagi elit lokal. Lagi-lagi calo kebijakan. Maka ketika pemerintah bilang, ini pro rakyat, generasi sekarang otomatis nanya, pro rakyat yang mana dulu? Dan itu sehat. Justru aneh kalau rakyat diam. Di titik ini, pemerintah seharusnya berhenti defensif. Kritik bukan serangan personal. Kritik itu alarm kebakaran. Kalau alarm dimatikan karena berisik, jangan salahkan siapa-siapa kalau rumah kebakar. Makanya, dialog ke depan harus lebih brutal, dalam arti positif. Lebih jujur, lebih terbuka. Jangan takut debat. Jangan alergi beda pendapat. Kalau anak muda bilang, anggaran MBG kebesaran, jangan langsung dicap anti rakyat. Ajak buka data. Ajak hitung bareng, ajak debat angka, bukan emosi. Kalau influencer kritik sekolah rakyat, jangan suruh. Kalau nggak suka ya keluar negeri. Itu argumen malas. Negara besar tidak anti kritik. Negara besar kuat karena kritik. Dan ini yang menentukan apakah pertemuan Prabowo dengan tokoh-tokoh kritis itu akan dikenang sebagai awal tradisi baru atau sekadar catatan kaki sejarah. Karena tradisi politik itu dibangun dari konsistensi, bukan satu momen. Hari ini bertemu tokoh oposisi, besok mendengar anak muda. Lusa berani koreksi kebijakan sendiri. Kalau itu terjadi, maka kita sedang menyaksikan demokrasi yang matang. Bukan sempurna tapi belajar. Tapi kalau tidak, kalau dialog berhenti di foto, kalau kritik tetap dianggap gangguan, kalau kebijakan tetap top down, maka publik akan menyimpulkan satu hal sederhana. Oh, ini cuma episode. Dan publik Indonesia, kalau sudah sampai titik itu, susah dibohongi lagi. Namun, untuk adil, kita juga harus bilang ini. Tidak semua kritik itu jujur. Ada juga yang kritik demi panggung, demi like, demi algoritma. Tapi tugas negara bukan menutup telinga, melainkan memilah. Negara punya sumber daya untuk itu. Yang berbahaya justru kalau semua kritik digeneralisasi sebagai musuh. Karena disitulah demokrasi mulai sekarat. Maka, di ujung analisis ini, satu harapan yang layak kita simpan. Semoga pertemuan Presiden dengan tokoh-tokoh kritis ini bukan akhir tapi awal. Awal dari kebiasaan mendengar. Awal dari politik yang tidak alergi perbedaan. Awal dari negara yang percaya diri menghadapi kritik. Karena negara yang kuat tidak takut dikritik. Yang takut dikritik biasanya rapuh. Dan kalau ini benar-benar dijadikan tradisi, bukan hanya Prabowo yang diuntungkan, tapi Republik ini. Kita tidak butuh pemimpin yang selalu benar. Kita butuh pemimpin yang mau dikoreksi. Dan sejauh ini, pintunya sudah dibuka. Tinggal satu pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh waktu. Apakah pintu itu akan dibiarkan terbuka? Atau ditutup pelan-pelan ketika kritik mulai terlalu jujur?